Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hujan di pagi hari ini, dan kita tidak lupa untuk mengucapkan karena hujan sudah reda, mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Karena ini adalah lambang seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan untuknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu pagi setelah salat subuh, beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang sedang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini? Jawab para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna Allah azza wa jalla yaqul, asbaha min ibadiyal mu'minun wa kafirun bi. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ada di antara hambaku yang dia beriman kepadaku dan kufur kepadaku. Faman qala mutirna bifadlillahi wa birahmatih fahuwa mu'minun bi wa kafirun bin naw. Siapa yang di pagi hari ini dia mengucapkan mutirna bifadlillahi wa birahmatih, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman kepadaku dan kufur kepada rasi bintang. Wa man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fahuwa kafirun bi wa mu'minun bin naw. Sebaliknya, siapa yang di pagi hari ini dia mengucapkan kami diberi hujan karena ada rasi bintang tertentu, maka dia mukmin dengan rasi bintang dan kufur kepadaku. Yang menjadi kepentingan kita dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang mengucapkan kalimat tadi setelah diberi hujan dengan gelar mukmin. Dan itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengaku mukmin, saya mukmin, namun apakah kita telah disebut mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, wallahu a'lam. Karena itu kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan berbagai macam amalan yang menjadi penyebab kita menjadi mukmin yang sejati dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi keringanan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini adalah tanda kemenangan Anda yang pertama dalam rangka melawan setan. Semoga Allah jadikan amal ibadah kita ini amal ibadah yang istiqomah. Alhamdulillah di sini salat subuhnya penuh dengan jamaah. Setiap hari seperti ini, Pak ya. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pengumuman yang disampaikan bahasanya kita di pagi hari ini akan mengupas tentang tema masalah harta halal dan harta haram. Keberkahan seorang mukmin ketika mendapatkan harta yang halal dan kesengsaraan ketika orang mendapatkan harta yang haram. Ketika seorang mukmin menjadi orang yang kaya, maka ada dua hal yang perlu dia pikirkan, yaitu menjawab dua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, memastikan apakah hartanya itu harta yang halal. Dan pertanyaan yang kedua, memastikan bahasanya cara dia menggunakan harta itu adalah cara yang benar. Karena dua-duanya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Besok di hari kiamat kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan.
Karena itulah dalam teori ekonomi syariat, kita diajarkan untuk memikirkan dua hal. Memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta, dan memikirkan bagaimana cara menyalurkan harta. Sementara mungkin dalam teori ekonomi konvensional yang sering kita dengar, kita hanya berpikir satu pintu, yaitu bagaimana cara mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Untung besar tapi modalnya kecil, satu pintu. Kita tidak pernah diajak berpikir bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan harta dengan benar. Tapi Islam tidak. Islam mengajarkan kepada umatnya dua hal. Bagaimana cara mendapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Maka Anda tidak boleh berpikir, yang penting saya dapat harta yang halal. Selanjutnya bukan urusan saya. Ini belum cukup. Kita juga harus berpikir halal, dan selanjutnya kita juga berpikir bagaimana cara menggunakan dengan benar. Hadirin yang kami hormati, untuk itulah semakin banyak harta yang dimiliki oleh manusia, berdasarkan hadis ini, berarti hisabnya semakin panjang, hisabnya akan semakin lama. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, dunia dan harta, ini perkataan Hasan Al-Basri, halalnya dihisab, haramnya diadab. Ada dua pilihan, halalnya dihisab dan haramnya diadab. Semakin banyak harta, maka semakin memperlama usia hisab. Ada sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Al-muhajirun al-aghniya, orang-orang muhajirin yang kaya, mereka masuk surga sekian puluh tahun setelah al-muhajirun al-fuqara, setelah para muhajirin yang miskin. Padahal amalnya sama, sama-sama punya amal hijrah, sama-sama punya amal besar, menjadi pembela Nabi SAW. Namun antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin, peluang untuk masuk surga Allah dahulukan yang miskin terlebih dahulu sebelum yang kaya. Ketika manusia punya cita-cita, saya ingin memperbanyak kesuksesan dalam bentuk punya banyak harta. Itu hakikatnya dia bercita-cita, saya ingin memperlama masa hisab saya. Kalau sampai ada orang yang dia iri kepada orang yang lebih kaya dan lebih sukses baginya, hakikatnya dia iri kepada orang yang lebih lama hisabnya dibandingkan dirinya. Yang menjadi bayangan kita selanjutnya adalah, lantas bagaimana dengan kondisi Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai contoh manusia paling kaya di muka bumi. Kekuasaan Sulaiman tidak hanya mencakup yang kelihatan, yang tidak kelihatan juga dalam cakupan kekuasaan Sulaiman. Terus betapa lamanya hisabnya Sulaiman? Jawabannya tidak berlaku untuk Sulaiman. Sulaiman alaihissalatu wassalam, beliau kaya atas pilihan pribadi atau atas pilihan Allah? Sulaiman, saya ulangi, beliau menjadi orang yang kaya, menjadi raja yang sedemikian hebat atas pilihan pribadi atau pilihan Allah? Allah kehendaki manusia yang paling kaya ada pada diri Nabi. Manusia yang paling sengsara di dunia karena musibah ada pada diri Nabi. Ada Nabi yang paling kaya dan ada Nabi yang paling bersabar. Untuk menjadi contoh bagi generasi setelahnya, bagaimana caranya menjadi orang yang kaya dan benar, dan bagaimana cara menjadi orang yang banyak musibah, melarat tapi benar. Kaya yang bersyukur dan miskin yang sabar. Kalau Bapak Ibu disuruh pilih yang mana, kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Kenapa nggak ada milih yang kedua, Pak? Karena kita lebih siap untuk jadi kaya dibandingkan miskin. Kita siap untuk menghadapi hisab yang panjang dibandingkan hisab yang pendek. Begitu kira-kira? Sulaiman alaihissalatu wassalam kaya atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwanya seorang nabi, jika dikasih pilihan, kaya namun memperlama hisab, ataukah miskin tapi cepat hisabnya, tentu mereka semua akan milih lebih baik miskin, bersabar di dunia yang sementara, untuk mendapatkan abadinya akhirat dengan penuh kenikmatan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini ibrah. Sulaiman Allah tunjuk sebagai orang yang kaya. Kekuasaannya mencakup yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin hartanya Sulaiman bebas hisab. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Sad, "Hadza ata'una
famnun au amsik bighairi hisab. Ini adalah pemberian dari kami. Famnun au amsik, silahkan kamu berikan kepada orang lain. Atau kamu manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bighairi hisab, tanpa hisab. Subhanallah. Dan inilah seharusnya yang menjadi cita-cita besar kita. Bagaimana caranya meniru Sulaiman alaihissalatu wassalam, agar harta yang kita miliki tidak menjadi sumber masalah ketika di hari kiamat. Sekalipun itu dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun hisab itu tidak menjadi beban bagi pemiliknya. Jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW juga telah mengingatkan bahasanya yang namanya kekayaan sah saja dimiliki oleh orang yang beriman. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad pernah bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah orang itu memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Coba hadis ini kita balik maknanya. Tidak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Berarti punya kekayaan bagi orang yang tidak bertakwa bermasalah. Begitu? Sudah bertakwa yang ada di sini? Siap kaya, siap bertakwa. Itu teorinya, Pak ya. Agar kekayaan itu tidak menjadi masalah, kata Nabi SAW, beliau syaratnya, dia mempersyaratkan liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Karena harta ketika dia dipegang oleh orang yang bertakwa, harta itu akan bisa dikendalikan dengan benar. Dia bisa manfaatkan untuk mendukung kegiatan takwanya. Sebaliknya ketika harta itu jatuh di tangan orang yang kurang bertakwa, harta ini lebih banyak menjadi musibah. Meskipun bisa jadi harta itu halal. Saya tidak berbicara tentang ranah harta haram. Saya berbicara ketika orang megang harta halal, namun yang megang bukan orang yang bertakwa. Sehingga dia manfaatkan untuk sesuatu yang bisa jadi akan menambah sumber bencana baginya ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan sebutkan betapa nilai penting harta yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, agar kita menyadari bahasanya harta itu berharga dalam Islam. Ada beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut harta itu dengan kata khair. Khair. Khair artinya kebaikan. Khair artinya kebaikan. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan bagi kalian ketika kalian hendak mati, in taraka khairan, dan dia meninggalkan khairan, maknanya adalah meninggalkan harta. Alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Dia harus berwasiat untuk kedua orang tuanya dan para kerabatnya. Haqqan 'alal muttaqin, kewajiban bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut harta dengan sebutan khairun, yang artinya secara bahasa kata khair artinya kebaikan. Berarti harta dalam Al-Quran ada nilai penting, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sebut itu dengan sebutan kata khair. Contoh ayat yang lain, saya yakin Bapak Ibu hafal ini. Allah bercerita tentang karakter manusia yang sangat cinta harta. Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan karakter manusia itu lihubbil khairi, cintanya dia kepada harta, lasyadid, sangat besar. Al khair di situ harta. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut harta dengan khair, agar harta itu dihargai, dimanfaatkan dengan benar. Sebagaimana pujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam Al-Quran. Karena itulah sampai Allah melarang agar harta itu jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bisa menggunakannya. Hingga Allah menyebut orang yang tidak menggunakan harta dengan benar dengan sebutan as-sufaha, artinya orang bodoh. Allah menyebut dalam Al-Quran orang yang tidak bisa memanfaatkan harta dengan benar dengan gelar orang bodoh. Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman."
janganlah kalian berikan kepada orang-orang bodoh harta kalian yang Allah jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan kalian. Kenapa disebut sebagai sufaha? Kata para ahli tafsir, Allah menyebut sebagai sufaha, yang ini jamak dari kata safi, karena orang ini tidak bisa membelanjakan harta dengan benar. Sehingga salah satu karakter kebodohan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah karakter orang yang dia tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Harta itu halal, tapi dia manfaatkan untuk sesuatu yang sia-sia. Kita terkadang sedih. Ada orang yang punya hobi jalan-jalan. Dapat harta banyak, habis hanya sekali waktu keluar negeri. Puluhan juta bahkan. Dia bisa habiskan hanya untuk sekali perjalanan. Mubengin dunyo. Setelah itu balik ke rumahnya, sudah habis tabungannya. Kita juga sangat menyayangkan ada orang yang bisa menghabiskan sekian ratus ribu misalnya hanya dalam waktu semalam. Dipakai apa Pak? Mancing. Ada juga orang yang dia bisa menghabiskan uang berjuta-juta hanya untuk koleksi batu. Di sini terjadi nggak Pak? Tidak ya? Terjadi. Alhamdulillah sekarang kita sudah keluar dari zaman batu Pak. Orang jadi gila untuk hanya koleksi batu. Begitu masanya hilang, sudah. Yang kemarin kaya mendadak jadi miskin mendadak. Ini karakter-karakter orang yang bodoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ini bisa menjangkiti lelaki, ini juga bisa menjangkiti wanita. Ada model orang penyembah warna. Sudah punya baju jenis A, warna X, nanti yang warna Y belum, warna ini belum, warna ini belum. Jenisnya sama, modelnya sama, tapi warnanya dikejar. Sandalnya warna-warni, nanti kerudungnya warna-warni. Padahal semua modelnya sama. Ini semuanya akan jadi bakal gombal. Tapi Masya Allah, kadang orang tidak pernah berpikir, ini kan duit-duit saya sendiri. Harta-harta saya sendiri. Mau saya pakai untuk beli A, B, C, D, terserah saya. Benar gak prinsip seperti ini? Betul bahasanya itu harta Anda. Itu kekayaan Anda. Tapi kepemilikan kita di dunia dibatasi aturan. Kita punya tangan, punya wajah, punya anggota badan. Boleh enggak tangan saya potong tak cacah digulih? Jadi tongseng. Haram. Saya punya nyawa, saya hilangkan nyawa saya, itu kan nyawa saya. Anda bunuh diri, dosa besar. Kepemilikan kita di dunia dibatasi oleh aturan. Betul itu milik kita, namun perhatikan. Ada aturan penggunaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ketika seorang mukmin pada saat dia memiliki harta, jangan sampai harta itu dia manfaatkan untuk sesuatu yang sia-sia. Karena harta itu sesuatu yang istimewa. Bahkan Allah sebut sebagai qiyaman linnas, penegak kehidupan bagi umat manusia. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar harta itu dimanfaatkan dengan baik. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan agar harta itu kita gunakan untuk sesuatu yang positif secara maksimal. Sampai beliau melarang harta kita jangan sampai diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Ada sebuah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah kamu memberikan makan kepada orang lain kecuali orang yang bertakwa. Saya teringat lengkap hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah kamu memiliki teman dekat kecuali orang yang beriman. Dan jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Baik. Ada dua kalimat dalam hadis ini yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pertama, beliau meminta kita jangan memiliki teman dekat kecuali orang yang beriman. Padahal yang namanya tetangga, namanya teman kerja, bisa nggak kita memilihnya? Kita nggak bisa memilihnya, Pak. Saya masuk di lingkungan tertentu, di situ ada orang kafir, di situ ada orang fasik, ada orang yang suka berbuat maksiat. Ketika kita masuk di sebuah lingkungan kerja, perusahaan tidak bisa membatasi hanya untuk yang mukmin saja. Sehingga bisa dipastikan di lingkungan itu kita akan mendapatkan teman non-muslim. Terus bagaimana dengan hadis ini? Jawabannya, tolong bedakan antara sahib dengan lingkungan. Nabi SAW meminta kita pilih sahib, teman dekat, orang yang kamu akrabi, hanya orang-orang saleh yang mukmin. Meskipun lingkunganmu isinya macam-macam, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang muslim dan ada yang non-muslim. Karena Rasulullah SAW sendiri bertetangga dengan siapa? Orang-orang munafikin. Hidup dalam satu kampung bersama orang-orang munafik. Artinya lingkungan yang dimiliki oleh Nabi SAW tidak bisa steril. Semuanya harus orang saleh. Padahal orang munafik statusnya muslim atau kafir? Kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam munafik dengan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik berada di keraknya neraka. Makanya sampai ulama mengatakan dosa yang lebih besar daripada syirik adalah munafik. Karena dia diancam oleh Allah berada di dasarnya neraka. Sehingga dari sekian lingkungan yang kita miliki, di situ ada macam-macam manusia. Tolong perhatikan. Pilih sahib hanya mereka yang baik. Pilih teman dekat mereka yang baik. Kenapa? Karena teman dekat ini memberikan pengaruh besar bagi kehidupan kita dalam beragama. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau mau menilai ibadah seseorang, menilai agama seseorang, tidak perlu langsung ditanyakan kepada orangnya, tapi lihat saja siapa temannya. Umumnya orang itu akan mengikuti karakter agama teman dekatnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyandur man yukhalih. Manusia itu mengikuti agama teman akrabnya. Karena itu perhatikan siapa yang menjadi teman akrabnya. Ada banyak orang yang sebenarnya dia bercita-cita untuk jadi orang soleh. Tapi dia nggak mampu. Karena teman akrabnya orang yang fasik. Dipengaruhi untuk jadi fasik. Ada banyak orang yang misalnya saya ingin belajar Quran. Tapi dia nggak mampu. Karena temannya suka ngajak main skak. Atau temannya suka ngajak dolanan. Akhirnya dia tidak bisa maksimal belajar Quran. Sehingga pengaruh teman luar biasa. Karena itulah Rasulullah SAW ketika meminta kita untuk memperhatikan karakter agama orang, lihatlah siapa temannya. Dan ingat hadirin dimakan Allah. Semakin saleh teman yang kita miliki, maka akan semakin bermanfaat dunia dan akhirat. Tidak hanya bermanfaat ketika di dunia, bahkan mereka bermanfaat ketika di akhirat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita proses hisab yang terjadi ketika di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma antum bi ashadda munasyadatan fi istiqsa'i akhihi indallahi yaumal qiyamah." Sungguh kalian menjadi orang yang sangat kuat pembelaannya untuk menyelamatkan saudara-saudaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yaqulun, mereka mengatakan, "Ya Rabbi, innahum yusalluna ma'ana wa yasumuna wa yahujjun." Mereka ketika masuk surga, orang saleh ini ketika masuk surga, mereka tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di mana si A, si B, si C? Dulu kami pernah sholat bareng. Kami pernah puasa bareng. Kami pernah haji bareng. Kami pernah melakukan ketaatan bareng. Anda kajian bareng di sini." Dicatat, diingat-ingat sampai masuk surga. Pertemuan di dunia
tidak lupa dengan batas kematian, diingat sampai ketika dia masuk surga. Akhirnya apa yang terjadi? Akhriju man araftum finnar. Allah perintahkan kepada orang ini, silahkan kamu keluarkan siapa saja yang ada di neraka yang kamu kenal. Kemudian fakharaja minhum khalqun katsir. Akhirnya keluar dari neraka banyak sekali orang disebabkan orang ini. Betapa jasa besar orang ini menyelamatkan saudara-saudaranya, maksudnya sesama mukmin yang dia kenal ketika di dunia, kemudian dikeluarkan untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyampaikan hadis ini, Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfiru bi suhbatis salihin minal mu'minin." Perbanyak teman-teman saleh di kalangan orang mukminin. Fa innahum yanfa'una yaumal qiyamah. Karena mereka bermanfaat ketika di hari kiamat. Di dunia mereka memberikan manfaat, ngasih nasihat, memberikan jaminan keamanan untuk Anda. Anda titip sesuatu, dia orang amanah. Kita enggak ketar-ketir, kita enggak khawatir. Ketika kita pergi, kita titip keluarga, dia orang yang amanah, enggak bakalan ganggu isi rumah kita. Ketika di dunia dia amanah, kita dapat manfaat. Ketika kita meninggal, kita tidak akan dilupakan. Mereka lah yang akan menyolati jenazah kita. Bahkan sampai ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengalami hisab, di saat itu terjadi perjuangan berat yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Mereka diabadikan persaudaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang bisa menolong saudaranya. Maka perhatikan teman yang saleh. Teman yang saleh tolong dihargai dan ikat kuat-kuat persahabatan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala abadikan sampai kiamat. Bapak Ibu sudah kenal saya dan saya sudah kenal Bapak Ibu. Saya mau ngasih satu pesan. Jika nanti Anda sudah masuk surga dan tidak ketemu saya, tolong saya dicari di neraka. Janji Pak ya. Kalau Bapak sudah masuk surga tidak ketemu saya, tolong saya dicari ya. Kayaknya nggak sanggup ini kok. Baik. Semoga persahabatan kita persahabatan yang baik dan persahabatan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Kemudian pesan yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, "Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Janganlah kamu makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi jangan berikan makananmu, artinya hartamu, kecuali kepada orang yang bertakwa. Apakah makna hadis ini berarti kita harus selektif dalam memilih tamu? Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, ditanya dulu, ente bertakwa enggak? Kalau bertakwa tak sugui. Kalau enggak bertakwa, kita ngobrol kosongan saja. Minimal ente sholat enggak? Jamaah enggak? Jadi sebelum kita ngasih suguhan, tamunya suruh ngisi biodata. Apakah maknanya demikian? Berarti kita diajari untuk pelit begitu ya. Baik. Nabi SAW menyampaikan pesan tadi. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan sampai makan hartamu kecuali orang yang bertakwa. Ini teks hadisnya. Tapi makna hadis ini bukan ngajari kita untuk pelit. Hanya saja di situ ada rincian tentang masalah harta. Harta yang kita keluarkan itu ada yang statusnya harta wajib untuk dikeluarkan dan ada yang statusnya harta sunnah, anjuran untuk dikeluarkan. Harta yang wajib contohnya apa? Contohnya zakat. Zakat mal atau zakat fitrah. Contoh yang lain, kafarah, bayar kafarah ya, atau bayar fidyah. Nah, untuk harta yang sifatnya wajib semacam ini tidak boleh diberikan kepada selain muslim. Bahkan kalau dia statusnya muslim, sebagian ulama mempersyaratkan harus orang miskin yang sholat.
Makanya zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada sembarang orang muslim. Orang muslim fakir tapi nggak sholat, dia dipersyaratkan dulu. Bapak kalau mau dapat zakat fitrah, sholat dulu. Sehingga itu memaksa orang untuk disiplin. Kadang banyak orang beralasan saya kan miskin, jadi sholat nggak apa-apa. Sholat nggak masalah. Dengan alasan miskin, dia mengatakan dirinya boleh nggak sholat. Dan itu prinsip yang banyak ada di tengah masyarakat. Nah, kita bisa paksa mereka untuk disiplin biar menjalankan ibadah. Salah satu caranya itu Islamisasi untuk orang muslim. Gunakan kesempatan bayar harta zakat, zakat fitrah, atau menggunakan daging kurban, memaksa mereka untuk menjadi tertib beragama. Zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada yang muslim dan muslim yang sholat. Termasuk juga kafarah, karena ini harta yang wajib untuk dikeluarkan. Sementara untuk harta yang sunnah, harta sunnah seperti sedekah, infak dan seterusnya, termasuk jamuan untuk tamu, maka kita ditekankan berikan yang lebih maksimal untuk yang muslim, meskipun sah saja, boleh saja ketika kita memberikan kepada non-muslim. Sehingga penekanan hadis ini adalah milikilah kawan-kawan orang yang bertakwa sebanyak-banyaknya. Karena kalau kamu memberikan harta nyiprat keluar, kita berharap nanti harta itu akan jatuh ke tangan orang yang bertakwa. Jika harta itu jatuh ke tangan orang yang bertakwa, harta itu berubah menjadi salat, berubah menjadi bacaan Quran, berubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan yang lainnya. Hasilnya lebih maksimal dibandingkan ketika hanya habis untuk sesuatu yang murni sifatnya mubah. Ini karakter orang yang bertakwa. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita memberikan beasiswa orang yang atau anak yang hafid Quran. Kita biayai dia untuk menghafalkan Quran, untuk tinggal di pesantren, belajar ilmu agama. Uang yang kita berikan berubah menjadi lantunan Al-Quran, berubah menjadi hafalan Quran. Ini yang dimaksud makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kalau diberikan orang kafir boleh nggak Pak? Boleh, tapi yang sifatnya sunnah. Apa dalilnya kalau itu boleh? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang pujian ahli jannah. Salah satu di antara pujian penduduk surga, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Penduduk surga itu dulu waktu di dunia, mereka memberikan harta yang dia cintai kepada orang miskin, anak yatim, dan asir. Asir maknanya tawanan. Sementara yang namanya tawanan muslim adalah orang kafir. Karena muslim tidak boleh menawan sesama muslim. Yang boleh ditawan oleh seorang muslim adalah orang kafir ketika mereka mengalami atau melakukan peperangan. Baik. Dari sinilah hadirin makan Allah. Kita berharap ketika seorang muslim berusaha memaksimalkan agar harta yang dia miliki dia gunakan untuk kebaikan, dan juga ketika diberikan kepada orang lain dia pilih-pilih untuk orang yang bisa memaksimalkan kebaikan, maka dia bisa berharap harta yang saya miliki adalah harta yang seperti dimiliki oleh Sulaiman. Karena Sulaiman memaksimalkan semua kekayaannya untuk Islam, untuk dakwah Islam. Allah kasih jaminan, hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Ini pemberian dari kami, silahkan kamu berikan kepada orang lain atau silahkan kamu nikmati untuk kepentingan pribadi bighairi hisab, semuanya tanpa hisab. Dan kita berharap semoga apa yang kita miliki dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kemudian hadirin bahkan Allah. Sebaliknya, seorang muslim ditekan semaksimal mungkin jangan sampai dia memiliki harta yang haram. Karena harta yang haram bencana dunia akhirat. Tidak hanya menjadi musibah ketika di dunia, tapi harta yang haram juga menjadi musibah ketika di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kullu lahmin
nabata min suhtin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang bermasalah, dari harta yang haram, harta suhat, maka daging itu layak untuk masuk neraka. Karena dia digemukkan, dia gizinya dari sesuatu yang haram. Ini ancaman besar ketika harta haram itu masuk ke dalam diri kita. Berarti kalau gitu Pak, pada saat kita punya harta haram, belikan saja perabotan Pak, ya, biar nggak dimakan. Dipakai beli untuk perlengkapan rumah tangga, kan tidak dimakan. Bukan demikian maksudnya. Sekalipun Anda manfaatkan untuk kanan dan kiri, tidak Anda gunakan untuk makan, bukan berarti itu diperbolehkan. Namun hadis ini menggambarkan bahasanya ketika orang asupannya itu dari sesuatu yang haram, ini berbahaya. Bisa jadi dia oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi hak untuk menikmati surga dan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Kemudian di antara bencana di dunia, orang yang memiliki harta yang haram, doanya tidak mustajab. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, membuat gambaran ada orang yang dia dalam kondisi safar. Asy'atsa akbar, rambutnya acak-acakan dan lusuh berdebu. Yang ini salah satu di antara sebab doa yang mustajab. Yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke atas. Dia mengangkat tangannya ketika berdoa dan memanggil ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Kata para ulama, orang ini terkumpul di dalamnya semua sebab mustajabnya doa. Pertama, dia dalam kondisi safar. Yang kedua, kondisi fisiknya sangat menyedihkan, acak-acakan, berdebu. Karena berdoa itu semakin lusuh, semakin mustajab. Makanya sebelum berdoa jangan dandan dulu ya. Acak-acakan, berdebu. Kemudian dia mengangkat tangan. Dan ini salah satu di antara sebab mustajabnya doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'al 'abdu yadayhi ay yaruddahuma sifra. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu dan Maha Mulia, Maha Pemurah. Allah malu ketika ada hambanya yang minta kepada Allah, kemudian Allah tolak dengan tangan kosong. Namanya orang kaya, Pak. Ketika Anda datang bawa proposal, minta, nggak ngasih sepeser pun, dan dia disaksikan banyak orang, malu nggak orang ini? Dia akan malu. Kamu ini kaya beneran atau kaya utang? Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah malu ketika ada hambanya yang sudah menengadahkan tangannya mohon kepadanya, ternyata ayyaruddahuma sifra, ditolak oleh Allah dengan tangan kosong. Padahal dia Maha Kaya, Maha Pemurah. Karena itu salah satu di antara adab doa adalah kita mengangkat tangan. Untuk doa yang tidak terkait dengan amal. Kalau doa itu terkait dengan kegiatan tertentu, seperti setelah wudu, masuk toilet, keluar toilet, masuk masjid, keluar masjid, setelah adzan, tidak ada syariat angkat tangan. Anda bisa baca tanpa mengangkat tangan, dengan posisi apapun. Jadi masuk masjid tidak perlu berdiri dulu di pintu masjid, angkat tangan. Kalau ada kayak gitu ngantri nanti yang masuk masjid. Wah ini kalau Jumatan bisa pas pulang itu berbahaya nanti. Satu-satu orang gini ya. Tidak perlu, silakan baca sambil jalan. Baca sambil jalan, keluar masjid, membaca doa keluar masjid. Baik. Tapi kalau doanya isinya masalah, doa permohonan, yang itu kita panjatkan kepada Allah pada waktu mustajab, seperti antara adzan dan iqamah, atau ketika di sepertiga malam terakhir, atau pada saat Anda di tempat-tempat mustajab seperti yang ada di tanah haram, dan di kesempatan-kesempatan yang lainnya, silahkan angkat tangan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari adab dalam berdoa. Orang ini terkumpul di dalamnya banyak sekali sebab mustajab. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, dia gemuk dari sesuatu yang haram, dan pakaiannya juga haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya akan diijabai? Sementara semua isi rumahnya, semua isi badannya dari sesuatu yang haram. Bahaya besar ketika orang memiliki harta yang haram. Ada banyak orang yang berpikir, ini anak saya nggak pernah saya ajari untuk berbuat maksiat, untuk berbuat jahat. Tapi Masya Allah, dia itu durhakanya sama orang tuanya luar biasa. Sudah berdoa berkali-kali orang tuanya, ternyata anaknya tetap saja nggak ada perubahan. Tolong, bisa jadi orang tuanya perlu koreksi. Asupan yang Anda berikan untuk anak Anda sudah memenuhi kriteria halal ataukah belum? Karena bisa jadi sebab kenakalan anak, kedurhakaan anak kepada orang tuanya ketika orang tuanya tidak bertanggung jawab dalam memberikan harta. Dia berikan sesuatu yang haram untuk anaknya. Dia berikan sesuatu yang haram untuk keluarganya. Hati-hati dengan sesuatu yang haram. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang ada di sini, Anda bekerja di lingkungan yang insya Allah semuanya halal. Anda bekerja di perusahaan yang halal. Tapi bisa jadi kita juga punya sumber yang haram ketika uang kita mampir di bank. Nah, di situ ada ar-riba. Ada ribanya. Terus gimana nasibnya, Pak? Katanya harta haram itu kalau dizakati nanti berubah jadi halal. Berarti riba misalnya dapat sekian, dizakati 10%. Wah, itu sudah kelebihan ya. Karena zakat 2,5% dilebihkan saja jadi 10%. Sisanya 90% halal. Betul atau tidak? Kenapa tidak betul? Zakat itu fungsinya untuk mensucikan harta, membersihkan harta. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambillah zakat mereka, khudh min amwalihim, ambillah zakat harta mereka sebagai zakat sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang itu membersihkan diri mereka dan harta mereka. Berarti zakat bisa membersihkan harta. Ada teori yang dilakukan oleh para koruptor. Model amal soleh bagi para koruptor. Saya korupsi 100 juta. Dan dalam Islam, infak 1 dilipatkan berapa? 10 minimal 700, bahkan sampai pada batas yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasnya. Semakin ikhlas, maka semakin besar nilai pahalanya. Sementara dosa 1 dilipatkan berapa? Tidak dilipatkan. 1 dihitung 1. Kalau saya korupsi 100 juta, kemudian saya infak 10 juta ikhlas lillahi ta'ala. Berarti 10 juta dilipatkan berapa harapannya? 700 kali. Jadi berapa? 7M. 7M itu dipakai untuk nutupi korupsi, dosa korupsi saya, cukup sisa. Jadi saya punya sisa pahala dan profitnya ada 90 juta uang. Baik. Berarti bebas dari dosa dan masih punya revenue pahala plus punya keuntungan 90 juta. Sahih seperti ini? Tapi ada banyak orang yang punya pikiran seperti itu, Pak. Untuk riba yang dia miliki. Sayang ini kalau dibuang semuanya. Zakati saja sebagian, nanti jadi sisanya suci. Subhanallah. Allah tidak menerima zakat, sedekah, infak dari sumber yang haram. Orang nggak boleh, saya mau sedekah tak maling dulu. Ya percuma saja. Kalau mau amal soleh ya jangan maling. Modal dulu. Keluarkan yang Anda miliki yang halal. Nabi SAW pernah mengatakan, La yakbalullahu salatan bighairi tahur, wala sadaqatan min gulul.
Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil harta khianat. Berarti percuma saja. Sebagaimana orang yang salat tanpa wudu, salatnya batal. Maka orang yang sedekah dari hasil harta khianat juga hartanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zakat. Tidak ada istilah harta haram jadi halal karena dizakati. Ini kalimat setan yang dihembuskan kepada orang-orang yang memiliki harta haram, sayang dengan harta yang dia miliki. Wallahu ta'ala alam. Saya kira tidak terlalu berpanjang lebar karena nanti nabrak waktu Anda bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita miliki dan Allah jadikan harta kita sebagai harta yang maksimal untuk kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan biasanya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Tapi tadi angkat tangan, gimana? Manut panitianya. Habis waktunya. Baik. Ya. Baik, kita akhiri dan bagi sudah terbit matahari? Sudah. Bagi Bapak Ibu yang masih punya wudu, silakan melaksanakan salat isyraq yang ini nilainya sama dengan haji. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.